Berarti judi, mabuk, zina nggak apa-apa ya, karena Allah yang menggerakkan. Betul juga ya kalau gitu. Kalau gitu kita judi aja lah, main judi kita. Rame-rame kita main judi. Kalau gitu kita zina aja lah. Kalau gitu kita mabuk-mabukan aja lah. Kalau kayak gitu, maling aja kita pergi, kita maling sana ke kantor DPR. Besok tanggal 28 orang demo rame-rame itu, dan lagi tengah demo itu kita kesempatan kita buat maling. Kenapa Allah menggerakkan orang untuk maksiat? Kenapa Allah gerakkan orang untuk berjudi? Kenapa Allah gerakkan orang untuk maling? Kita tempatkan dulu posisi pada tempatnya. Kalau ke dalam itu namanya hakikat, tapi kalau di luar itu bukan hakikat lagi, itu sudah syariat. Kalau di dalam itu hakikat, keyakinan. Kalau di luar sudah keluar dia, maka sudah menjadi syariat, tidak hakikat lagi dia. La tataharraku illa biiznillah. Adakah segala sesuatu di alam semesta ini, partikel sekecil apapun, rupanya gimana pun, bentuknya seperti apapun, makhluk apapun yang bergerak tanpa Allah yang menggerakkan? Tak ada. Jadi benarkah orang yang maling itu Allah yang menggerakkan? Benarkah orang yang berjudi itu Allah yang menggerakkan? Benar. Kalau urusan menggerakkan, memang benar, memang betul. Yang menggerakkan orang maling itu Allah, yang menggerakkan orang berjudi itu Allah, yang menggerakkan orang berbuat jahat itu Allah. Tetapi yang jadi pertanyaannya itu bukan yang menggerakkan. Kalau yang menggerakkan sudah jelas, yang menggerakkan ini Allah, karena tidak ada segala sesuatu pun di alam semesta ini yang bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. La tataharraku illa biiznillah. Segala sesuatu itu bergerak, Allah yang menggerakkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa digerakkan oleh Allah orang itu untuk berbuat jahat? Nah, mengapa digerakkan orang itu? Mengapa kita ini digerakkan sama Allah untuk berjudi? Boleh jadi karena Allah itu ingin menghabiskan semua hartanya. Karena terlalu banyak harta yang dia simpan, yang punya orang lain, yang gak dibaginya, sehingga digerakkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang itu untuk berjudi, supaya Allah ingin menghabiskan hartanya. Terlalu banyak harta fakir miskin, harta orang-orang yang dia simpan, yang gak dibagi-baginya. Dari 100% harta yang kita dapat, itu 50%-nya ada hak orang lain. Jadi nggak kita bagi-bagikan, makanya Allah gerakkan kita itu untuk berjudi supaya habis harta kita. Kemudian setelah habis harta kita, pening kita, pusing kita, ujung-ujungnya gantung diri, bunuh diri. Kenapa Allah gerakkan orang itu untuk maling? Kenapanya ini lihatnya pada syariat. Boleh jadi karena Allah ingin mengabulkan doanya. Mungkin selama ini kita dia ngejual sate, kecapean dia ngejual sate, pagi-pagi harus beli ke pasar, beli ayam, bikin bumbu segala macam, nanti keliling lagi pakai motor panas-panasan. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, saya tak minta banyak ya Allah, saya minta cuma saya ni tak bekerja, cuma dapat makan aja ya Allah, karena saya kan bekerja kan untuk cari makan. Saya cuma dapat dikasih makan 3 kali sehari aja Allah, tanpa bekerja aja ya Allah. Itu udah alhamdulillah kali ya Allah. Dia berdoa seperti itu. Akhirnya digerakkanlah oleh Allah untuk maling dia. Nah, ketika mau pulang ngelihat ada motor orang ketinggal kuncinya di depan Alfamart. Tergerak hatinya untuk maling. Ketika dia mau maling, ketahuan sama orang yang punya motor. Akhirnya ditangkap, dia dibawa ke kantor polisi, sama polisi dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia tak kerja, tak berusaha, tak bangun pagi lagi, kemudian tidak beli ayam lagi ke pasar, tak susah-susah lagi dia kerja untuk nyari makan. Dikasih makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Akhirnya dikabulkan sama Allah doanya kan. Tidak bekerja, kemudian tidak jualan, tidak panas-panasan, tapi dapat makan 3 kali sehari. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah menggerakkan, memang benar Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu itu. Cuma kenapa Allah menggerakkan orang itu? Kenapa digerakkan kita ini untuk berbuat hal yang tak bagus? Itu yang jadi permasalahan, itu yang jadi pertanyaannya.
Boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tuh digerakkan oleh Allah untuk judi karena terlalu banyak harta orang yang kita simpan, yang harusnya kita bagi-bagi tapi kita simpan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami.